Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mursid. Saya salah satu mahasiswa Unsia, Universitas Cyber Asia, dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu buah presentasi dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan judul Type of Innovation di perusahaan Campina. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Rati Anggorwiris. Sebagai pendahuluan, es krim adalah sebuah makanan beku dibuat dari produk susu seperti krim atau sejenisnya, digabungkan dengan perasa dan pemanis. Biasanya es krim terdiri dari beberapa rasa, mulai dari rasa coklat, stroberi, pisang, nanas, mangga, dan masih banyak yang lainnya. Bentuk yang ada pun tak kalah menariknya, mulai dari bentuk yang lonjong, kotak, bulat, atau bentuk seperti bintang, dan menyerupai buah-buahan. Es krim tersebut dikemas sedemikian rupa dengan plastik warna-warni dan ada yang diletakkan di dalam cup. Di Indonesia sendiri, rupanya es krim sudah menjadi minuman sehari-hari dan menjadi favorit masyarakat Indonesia. Campina merupakan sebuah produk es krim yang sudah terkenal di tanah air melalui usaha inovasinya. Campina menjadi pemimpin pasar es krim di Indonesia. Dalam menjalankan usaha bisnisnya, Campina menerapkan beberapa inovasi. Salah satunya adalah Type of Innovation, di mana Type of Innovation ini adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang membagi inovasi menjadi 10 tipe yang berbeda. Berikut adalah daftar isi dari isi presentasi ini. Yang pertama adalah inovasi, yang kedua adalah pembahasan mengenai Type of Innovation, kemudian yang ketiga adalah studi kasus, yang keempat adalah daftar pustaka, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian inovasi. Inovasi adalah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaharui suatu produk atau proses dan jasa. Pengertian inovasi menurut para ahli dari Everett M. Roger, menurutnya bahwa inovasi itu adalah pengembangan ide, gagasan, objek, dan praktek yang diadaptasi dan diterima sebagai satu hal yang baru oleh orang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan dan diadopsi. Kemudian menurut Saud tahun 2014 bahwa inovasi itu adalah pilihan kreatif, pengaturan, serta seperangkat manusia dengan sumber-sumber material baru, dan juga menggunakan cara-cara yang unik guna menghasilkan peningkatan atas pencapaian yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Beberapa manfaat dari inovasi adalah yang pertama memberikan solusi untuk memecahkan masalah, yang kedua meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan ketangguhan, dan yang keempat adalah menghasilkan barang atau jasa yang unik. Beberapa bentuk dari inovasi yang sudah diciptakan dengan sampai saat ini tentunya banyak, ada di bidang teknologi, pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, lain-lain. Inovasi ini ibarat angin segar bagi semua orang atau dunia usaha tentunya, karena dengan adanya inovasi bisa menjadi solusi bagaimana perangan sebelumnya itu bisa lebih baik dari yang sesudahnya, produk atau jasa. Ini pengertian Type of Innovation merupakan framework atau kerangka kerja yang membagi inovasi menjadi 10 tipe yang berbeda-beda, di mana tipe-tipenya itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Ada inovasi konfigurasi, inovasi penawaran, dan inovasi pengalaman. Nah, di inovasi konfigurasi ini terdapat 4 elemen juga. Yang pertama profit model, kemudian network, ada struktur dan proses. Kemudian untuk inovasi offering, ada produk performance dan produk sistem. Varian ini ada service, ada channel, kemudian brand, dan customer engagement. Nah, 10 type of innovation ini bisa disebutkan bahwa
sebuah kerangka kerja atau framework yang membagi inovasi menjadi 10 tipe yang berbeda. Ini tipe-tipenya dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Pertama, inovasi konfigurasi, inovasi penawaran, inovasi pengalaman. Kemudian di setiap kategori terdapat beberapa dimensi yang dapat dieksplorasi menjadi yang menciptakan inovasi-inovasi yang lain dan lebih kuat. Nah, dalam inovasi konfigurasi ini tentunya perusahaan itu harus berfokus bagaimana sebuah perusahaan itu harus bisa mengorganisasikan atau mengolah sumber dayanya. Nah, di mana dalam konfigurasi ini juga terdapat 4 dimensi. Yang pertama tuh model keuntungan, bagaimana perusahaan menemukan cara baru ya untuk mengubah penawaran menjadi nilai atau menciptakan nilai. Yang pertama adalah model keuntungan. Ini bagaimana perusahaan menemukan cara baru untuk mengubah penawaran dari sumber daya menjadi keuntungan. Kemudian jaringan atau networking, ini bagaimana perusahaan terhubung dengan pihak-pihak lain untuk menciptakan nilai. Kemudian struktur, ini bagaimana perusahaan mengatur dan menyelaraskan skill dan aset. Kemudian dari proses, ini tentang bagaimana perusahaan melibatkan aktivitas operasi yang menghasilkan penawaran utama. Kemudian inovasi penawaran, di mana inovasi ini terdiri dari 2 dimensi. Yang pertama adalah kinerja produk. Ini bagaimana perusahaan mengembangkan produk dan fungsi yang membedakan. Inovasi melibatkan produk yang sepenuhnya baru, serta pembaharuan dan perluasan lini menambahkan nilai besar. Kemudian inovasi sistem produk, bagaimana perusahaan menciptakan produk pelengkap dan jasa. Kemudian masih di inovasi pengalaman, ini ada 4 dimensi. Yang pertama, servis atau layanan. Ini mana fokusnya pada inovasi dalam cara perusahaan menyediakan layanan kepada pelanggan. Kemudian ada inovasi brand atau merek. Nih, perusahaan fokus membangun citra merek dan pengalaman di mata pelanggan. Channel atau saluran, ini fokus perusahaan bagaimana mendistribusikan produk dan layanan kepada pelanggan. Customer engagement atau keterlibatan konsumen. Ini fokus perusahaan pada penyediaan layanan atau produk yang memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Selanjutnya adalah studi kasus, yaitu menganalisis strategi Teen of Innovation di perusahaan es krim Campina Indonesia. Sejarah es krim Campina di Indonesia didirikan tahun 1972 di sebuah rumah industri rumahan berbentuk CP Pranoto. Kemudian merek dagang Campina. Nah, CP ini didirikan oleh Bapak Darmo Hadi Pranoto pada tanggal 22 Juli 1972 di Surabaya. Kemudian seiring perkembangan tahun 1982, Campina semakin maju, kemudian melakukan ekspansi dengan membuka fasilitas baru di kawasan CIR Surabaya. Kemudian tahun 2009 sampai dengan saat ini, status dari perusahaan sudah berubah, tadinya CP menjadi PT dengan nama PT Campina Es Krim Industri. Nah, sekarang perusahaan ini berfokus pada program-program pengurangan dampak pemanasan global. Beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh es krim Campina adalah setahunya Campina mencanangkan program inovasi baru, terutama dalam pengembangan produk dan peningkatan penjualan. Sebagai gambaran, tahun 2019, tim Campina ini sudah menginvestasikan mesin baru sehingga dapat mengembangkan jenis produk es krim baru. Kemudian tahun 2021, saat terjadi pandemi COVID-19, es krim Campina juga melakukan inovasi dengan melaunching satu buah produk dengan tinggi vitamin C. Campina juga di tahun 2022 meluncurkan produk di es krim berbahan dasar susu almond. Inovasi yang dilakukan Campina dari sisi offering, salah satunya dari profit model. Es krim Campina ini menjadi daya tarik investasi yang melihat berkat pertumbuhan kinerja dan marginnya, prospek industri susu dan olahannya, dan valuasi yang rendah di industrinya. Ini menyebabkan es krim Campina ini lebih baik dibanding dengan kompetitornya. Juga margin dan laba kotornya juga Campina merupakan yang tertinggi dibanding pesaingnya. Kemudian inovasi dari networking, ini tahun 2020 Campina melakukan inovasi penjualan, yakni memperkuat layanan home delivery di Pulau Jawa dan Bali. Kemudian juga Campina membuka platform e-commerce
Kemudian inovasi dari konfigurasi ini, struktur manajemen Campina didukung oleh manajemen CMP, yaitu Sabana Prawira Wijaya, selaku pemilik merek susu terbesar Indonesia. Kemampuan ini tentunya menjadi Campina mempertahankan dan mengembangkan mereknya. Kemudian inovasi produk performance, ini Campina aktif melakukan edukasi kepada kalangan orang tua, agar orang tua paham bahwa anaknya yang mengkonsumsi es krim itu aman, karena produk untuk anak-anak ini lebih sedikit pewarna dan tidak mencolok. Kemudian inovasi proses, saat ini Campina tengah mengubah pola komunikasinya dengan konsumen, terutama konsumen dari kalangan milenial. Bahkan Campina juga mempersilahkan konsumennya untuk mengunjungi pabriknya setiap hari. Hal ini dimaksudkan agar konsumen bisa langsung melihat dan mengetahui bahwa produk yang dibuat itu dengan bahan terbaik. Kemudian untuk inovasi produk sistem, branding produk paket Lucy atau Fantasi adalah merupakan paket produk Campina sebagai perluasan penawaran pelengkap. Kemudian inovasi yang dilakukan Campina dari sisi pengalaman, tentunya dari pelayanan, Campina melakukan sejumlah agenda layanan guna meningkatkan kinerjanya. Salah satunya rilis produk baru buat Ribbon pada acara Festival Jazz di Jakarta. Kemudian inovasi di sisi channel, saat ini perusahaan memiliki platform penjualan es krim secara online. Nah, ini sudah terintegrasi dengan e-commerce dengan pembayaran menggunakan GoPay. Samping itu juga Campina sudah memperbaharui booth kontaknya untuk penjualan sehingga menarik pelanggan. Dan juga Campina mempunyai konsep COS, di mana konsep ini customer bisa bermitra dengan Campina. Inovasi yang dilakukan Campina dari sisi brand ini adalah bagi perusahaan es krim ternama di Indonesia, Campina misalnya selalu berusaha menepati janjinya kepada konsumen. Jadi janji yang sudah diucapkan Campina ini pasti akan tersaji dalam setiap rangkaian produknya. Usaha memenuhi janjinya ini yang merupakan langkah antisipasi agar konsumen tidak berubah menjadi hater. Inovasi yang dilakukan Campina dari sisi keterlibatan pelanggan, ini Campina tengah mengubah pola komunikasinya dengan para konsumen, terutama dari kalangan anak muda. Bahkan Campina juga mempersilahkan konsumennya untuk mengunjungi pabrik di setiap harinya. Berikut adalah daftar pustaka materi ini. Kemudian sebagai kesimpulan akhir, 10 Type of Innovation Framework adalah alat yang berharga bagi perusahaan yang ingin mengubah batas-batas inovasi perusahaan. Dengan memahami berbagai tipe inovasi dan menggabungkannya secara efektif, maka perusahaan dapat menghadirkan nilai-nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.